bahwa pengawasan terhadap orang bayar pajak dan rent seekers ya atau moral hazard itu juga harus diperbaiki, karena kalau enggak makin banyak perusahaan bukannya karena kesejahteraan tapi karena mengakali bayar pajak gitu. Nah, jadi dua hal itu menurut saya penting sehingga pemerintah bisa meningkatkan basis pajak, tidak hanya PPN terus dinaikkan yang akibatnya juga kalau kita lihat nanti 12% pastilah berefek pada kenaikan barang-barang, walaupun ini hanya barang mewah tapi tentu saja ini juga bisa berpengaruh terhadap barang-barang lain ya. Nah, memang kelas menengah itu perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kalau kelas bawah itu dapat BLT ya. BLT itu berarti dia bisa hidup. Tapi kalau kelas menengah bawah itu bertambah, itu mereka yang paling tidak kena terhadap BLT. Jadi mereka tuh gak bisa hidup karena tidak ada bantalan gitu loh. Gejolak sosial itu akan membuat orang demo, orang bisa seperti kayak 98 ya, itu kan berbahaya ya. Kenapa? Karena kelas menengah ini paling mudah dimobilisir dibandingkan orang miskin. Orang miskin itu nggak punya daya untuk ngapa-ngapain gitu ya. Ini kan orang berpendidikan nggak punya kerjaan ya kan, orang yang tadinya bekerja punya penghasilan tinggi tiba-tiba nggak punya pekerjaan. Nah, ini yang paling bahaya sebenarnya. Nah, jadi menurut saya yang harus dilakukan pemerintah dalam jangka pendek adalah memberikan bantalan dulu nih kepada orang yang turun kelas. Halo kawan Visto, kembali lagi bersama saya Cheryl Tanuwijaya dari tim riset investasiku. Kawan Visto, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial ya. Bersama saya saat ini sudah bergabung Bu Afi Liani ya. Kawan Visto pastinya sudah tidak asing lagi sama sosok Bu Afi Liani, sudah familiar ya. Bu Afi Liani ini sosok ekonom panutan kita ya untuk di pasar modal, dan beliau ini juga komisaris utama dari Alobank. Halo Bu Afi. Halo, apa kabar Mbak Cheryl? Kabar baik Bu ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktu untuk sharing bersama investasiku dan teman-teman di sekali ini. Nah Bu, 2025 sudah tinggal beberapa waktu lagi ya, sudah tinggal di depan mata nih. Kita mau bahas bagaimana sih outlook ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 nih Bu. Iya. Jadi kalau kita lihat memang kondisinya tidak baik-baik saja, itu harus kita akui ya. Karena satu dari faktor eksternal sendiri, di mana tahun ini 57 negara melakukan pemilu ya. Jadi cukup banyak, bahkan termasuk Amerika, di mana Amerika itu paling berperanan terhadap dunia, termasuk Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat dari komposisi pemenang dari Amerika sendiri itu merupakan epicentrum dunia ya. Nah, kalau kita lihat bukan hanya Amerika tapi juga China yang sekarang juga kelihatannya sudah akan memberlakukan kebijakan-kebijakan di dalam negerinya. Mereka lebih banyak proteksionisme, termasuk Amerika juga akan memproteksi, sehingga ini akan membuat peta dunia akan berubah. Yang tadinya sudah competitiveness itu harus menjadi bagian, kalau sekarang nggak, kebalikannya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari Trump sendiri, kelihatannya nanti di Amerika ini akan memberlakukan kesempatan kerja yang banyak, berarti kan akan ada banyak investasi. Yang kedua juga kelihatannya penurunan suku bunga bisa lebih lambat ya, artinya tahun 2025 dari sisi suku bunga ini penting kan buat investasiku. Betul, ya itu banget, mungkin akan lambat dalam penurunan suku bunga, sehingga suku bunga tahun depan itu masih akan cukup relatif tinggi ya. Itu pertama. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi ini beda nih antara negara maju dengan Indonesia. Indonesia sih so far kalau 5% aja masih bisa ya. Memang ada yang mengatakan paling 4,9 ada juga. Jadi range-nya antara 4,9 sampai 5,2 itu yang akan terjadi di tahun 2025. Kenapa? Satu, Indonesia masih didominasi oleh pertumbuhan konsumsi. Nah, konsumsi yang mendominasi itu ada kelas atas dan menengah atas. Itu mendominasi 65% dari total konsumsi ya. Sedangkan untuk yang menengah bawah dan kelas bawah yang sekarang jadi masalah itu kan kelas menengah bawah nih ya. Ada berapa juta orang yang turun kelas kan gitu. Nah, itu kontribusinya memang kecil terhadap ekonomi Indonesia. Makanya walaupun ada penurunan kelas, pertumbuhan dari konsumsi tetap tinggi ya. Gitu. Ya. Nah, yang kedua adalah investasi nih. Investasi itu memang pemerintah kan pengen 8% ya. Tapi untuk tahun depan sih masih susah untuk bisa mencapai pertumbuhan 8%. Perkiraan masih 5%-an itu masih terjadi. Mungkin
pada tahun keempat kelima baru bisa. 8% ya, Betul, Bu. itu pun butuh investasi dari tahun depan. Kalau tahun depan nggak bertumbuh investasi secara signifikan, juga susah untuk mencapai 8% ya. Signifikannya berapa tuh, Bu? Apa investasinya ya? Kan ini tergantung ekor kita kan juga masih tinggi ya. Harusnya ekor kita tuh 3-4%, kita masih 6,3. Itu artinya tidak efisien. Jadi investasi yang tinggi tapi outputnya kecil gitu loh. Iya. Nah ini harus juga diperbaiki. Kalau itu nggak diperbaiki, saya rasa investasi tidak akan banyak masuk juga ke Indonesia ya. Nah yang ketiga adalah faktor penting adalah nilai tukar nih. Semua orang pengen tanya kan ya. Betul, Memang Bu. nilai tukar tahun depan itu masih challenges ya, dimana masih berfluktuasi antara mungkin 15 ke arah 16 lebih. Kenapa? Karena tahun depan itu kemungkinan tadi dolar pulang kampung ya. Kemudian yang kedua banyak penawaran-penawaran menarik dari investasi. Nah, jadi kemungkinan yang akan dilakukan oleh Indonesia mungkin BI dan pemerintah. Pemerintah akan keluarkan obligasi lebih banyak. Yang kedua, SRBI masih akan terjadi kelihatannya di tahun depan untuk menjaga nilai tukar. Itu. Nah, yang keempat inflasi nih. Inflasi juga penting ya. Pemerintah kan asumsinya 2,5 plus minus 1. Tapi kalau kita lihat harus hati-hati juga terhadap suplai bahan pangan. Karena kelihatannya pemerintah yakin nggak perlu impor kan, ini bahaya. Karena tahun depan ada makan gratis, butuh suplai pangan lebih banyak ya. Terus kemudian juga kita belum siap dengan mandiri pangan. Jadi kalau inflasi itu bisa dijaga itu bagus. Tapi kalau tidak bisa dijaga dari pangan itu berbahaya. Jadi yang harus jaga tuh dua, pangan dan subsidi dan BBM. Karena BBM kemungkinan bisa naik. Nah itulah asumsi-asumsi yang akan terjadi di tahun 2025 khususnya untuk ekonominya ya. Nah nanti mungkin untuk yang lain-lain lagi juga apakah masih menarik nggak sih Indonesia? Masih menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari komposisi demand di Indonesia itu kan masih tinggi. Jadi masih banyak daya tarik investasi ke Indonesia. Tinggal bagaimana sebenarnya iklim investasi itu selalu diperbaiki dari waktu ke waktu agar keyakinan investor itu lebih tinggi lagi. Iya Bu. Nah, memang sudah diputuskan pemerintah kenaikan UMP sebesar 6,5% ya. Itu suatu hal yang positif ya, banyak yang bersyukur. Tapi di sisi lain ada berbagai beban tambahan nih, mulai dari kenaikan PPN menjadi 12%, belum lagi potongan tapera, belum lagi banyaklah kebijakan yang dinilai bisa jadi menekan konsumsi, Bu. Kalau dari pandangan Ibu, apakah ada alternatif lain nggak sih dari pemerintah tuh untuk bisa menambah sumber pendapatan negara, tapi tanpa menambah beban masyarakat gitu, Bu? Kayaknya susah ya, karena 85% pendapatan dari APBN itu dari pajak. Nah, jadi kalau menurut saya mungkin objeknya yang harus diperluas, bukan mengenakan pada hal yang sama ya. Misalnya begini, kita lihat objek pajak khususnya adalah PPh pasal 21 nih. Jadi pajak buat perorangan, ternyata di Indonesia orang yang bayar pajak tuh masih kecil sekali. Nah, padahal kalau kita lihat angkatan kerja kita kan sekitar 135 juta. Tapi yang bayar mungkin nggak lebih dari 2 juta orang. Itu artinya objek pajak kita masih luas. Nah, cuman memang data pemerintah itu belum lengkap sehingga sulit sekali untuk mengenai sasaran yang belum pernah bayar pajak. Jadi kebanyakan berburu di kebun binatang. Yang sudah bayar pajak dicari-cari terus mana yang mesti ditambah pajaknya gitu. Nah, jadi saya melihatnya ekstensifikasi itu yang perlu dilakukan. Orang yang belum pernah bayar pajak harusnya dengan teks amnesti yang besok akan diberlakukan itu harusnya menambah basis pajak, terutama PPh 21 ya. Nah, yang kedua adalah PPh korporasi pasal PPh 25 ya. Dimana kalau saya lihat ada perbedaan antara korporasi besar dengan UKM. UKM itu kalau 4,8 M kan hanya 0,5% kan. Nah, banyak juga perusahaan yang membuat kecil-kecil CV supaya 4,8 bikin lagi CV baru gitu, sehingga bayarnya 0,5%. Nah, ini kan nggak fair. Nah, itu juga harus ditindaklanjuti oleh pemerintah bahwa pengawasan terhadap orang bayar pajak dan rent seekers ya atau moral hazard itu juga harus diperbaiki, karena kalau enggak makin banyak perusahaan bukannya karena kesejahteraan tapi karena mengakali bayar pajak gitu. Nah, jadi dua hal itu menurut saya penting sehingga pemerintah bisa meningkatkan
meningkatkan basis pajak, tidak hanya PPN terus dinaikkan yang akibatnya juga kalau kita lihat nanti 12% pastilah berefek pada kenaikan barang-barang, walaupun ini hanya barang mewah, tapi tentu saja ini juga bisa berpengaruh terhadap barang-barang lain ya. Namanya juga pengusaha, ketika ada kenaikan bisa dilakukan, kenapa enggak gitu. Jadi efeknya bisa jadi akan berdampak kepada masyarakat ya. Walaupun saya katakan tadi yang kena itu adalah menengah bawah dan di bawah. Kalau menengah atas dan atas itu paling tidak kena kenaikan harga. Jadi naik berapapun mereka tetap bisa berkonsumsi gitu. Iya Bu. Lalu selain itu UMP tadi ya. Nah, UMP itu memang di satu sisi pemerintah mengatakan meningkatkan daya beli. Tapi di sisi lain pengusaha juga akan hitung-hitung lagi nih. Kalau memang dia bisa mengefisienkan, dia mungkin bisa PHK juga gitu loh. Jadi ya yang harus diterima konsekuensinya oleh pemerintah adalah kesiapan menerima PHK baru ya, sehingga pemerintah juga harus bagaimana menciptakan investasi agar kesempatan kerja itu akan bertambah lagi gitu. Lowongan pekerjaan semakin luas. Betul, gitu betul. Nah, UKM kita ini kan juga belum pernah dipikirin kan, karena UKM di Indonesia ini penciptaan lapangan kerja terbesar tuh sebenarnya hampir 90% tuh di UKM sebenarnya. Yang di perusahaan-perusahaan formal ya, itu hanya 1% loh dari total angkatan kerja. Nah, jadi mereka itulah yang penghasilannya tidak tetap dan paling kecil kan. Nah, jadi menurut saya juga UKM ini harus ada bisnis model baru. Satu adalah bagaimana closed loop. Jadi hubungan antara perusahaan besar dengan kecil ini pemerintah kasih insentif. Jadi insentif itu harus tepat sasaran dan bermultiplier efek ya. Yang kedua adalah UKM ini juga perlu demand. Dia bukan butuh kredit, yang dia butuhkan itu adalah siapa yang beli. Nah, jadi pemerintah juga harus menciptakan pasar buat UKM gitu. Nah, ya Bu, terkait sama manufaktur. Jadi ingat nih, deflasi kita sudah 5 bulan berturut-turut sama yang periode terakhir. Lalu PMI juga turun, ya. Betul. Lalu juga kita lihat, padahal GDP kita, PDB kita nih di kuartal ketiga bahkan juga turun di bawah 5% ya, hanya 4,95%. Bagaimana kita masih bisa melihat ekonomi kita di tahun 2025 sudah dengan berbagai potongan tersebut dan dengan data-data ekonomi tersebut kita masih bisa optimis Bu? Iya, jadi PMI itu ternyata di Indonesia di bawah 50, tapi di negara lain juga tidak lebih dari 55, jadi belum sampai 60. Jadi sebenarnya secara dunia korporasi yang bergerak di bidang manufaktur itu mengalami penurunan semua. Makanya PHK tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia juga menghadapi masalah yang sama. Jadi karena demand dunia juga sedang menghadapi turun yang signifikan. Nah, di Indonesia tuh yang menarik datanya ya, Iwan Jayajis tuh ada dalam satu tulisannya itu menarik adalah nilai tambah dari manufaktur di Indonesia tuh relatif kecil dibandingkan industri kreatif. Kenapa? Industri kreatif itu misalnya kopi dikasih macam-macam sedikit harganya bisa 100.000 segelas gitu. Di Indonesia ternyata manufaktur tuh kecil. Kenapa? Karena sebagian besar bahan baku kita kan masih import gitu loh. Sehingga ketika menciptakan nilai tambah di Indonesia tuh relatif lebih rendah. Nah, ini yang mesti kita pikirkan ke depan, bagaimana penciptaan added value itu bukan hanya di hulu, di hilir sebenarnya, di hulu. Tapi kita nggak pernah ngomongin hulu kan, kita ngomongin hilir aja gitu. Nah, padahal kalau kita mau menciptakan nilai tambah yang tinggi itu hulu dan hilir. Jadi industri hulu seperti agroindustri sebagai bahan baku tuh harus dikembangkan, tidak hanya hilir saja gitu. Nah, jadi gimana dengan kondisi ini? Memang saya melihat manufaktur kita belum akan bisa meningkatkan nilai tambah yang signifikan. Nah, jadi harus dicari. Sekarang ini kebanyakan hilirisasi kan tambang, ya kan? Padahal tambang itu angkatan kerjanya lebih sedikit. Yang kedua kebanyakan orang asing. Nah, jadi untuk di dalam negeri sendiri menurut saya ya harus bicara tentang bagaimana makanan minuman, industri farmasi, dan industri-industri lain yang sebenarnya di luar tambang itu harus dikembangkan menurut saya. Nah, itu yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan karena kita sekitar 30 juta orang itu di sektor pertanian sebenarnya. Nah, ini kan tinggal di skillnya ditingkatkan untuk di intermediate product atau di end product kan gitu. Iya. Mungkin bisa dikonsentrasikan di bidang pertanian sama perikanan kali ya Bu. Kita betul, kan itu yang luas belum sekali ya. Setuju. Jadi sekarang ini kita bicara kebun tuh cuma sawit, jujur aja. Tapi kita bicara kopi
malah kita masih sebagian impor. Iya, Coklat, beras. iya semua. Nah, jadi maksud saya di agroindustri ini kan manufaktur juga kan. Ini yang menurut saya perlu dikembangkan. Yang saat ini belum menjadi fokus pemerintah. Fokus sekarang itu lebih pada nikel, emas gitu ya. Jadi harus ada fokus lain yang bisa menciptakan lapangan kerja banyak gitu. Baru itu akan menciptakan nilai tambah yang akan berbasis pada peningkatan upah daripada masyarakat juga gitu. Iya Bu. Nah Bu, menarik Bu. Terkait deflasi yang terjadi di Indonesia, itu kan terjadi 5 bulan berturut-turut. Kalau kita lagi mikir-mikir, deflasi Indonesia ini suatu hal yang positif atau negatif? Sedangkan kalau kita lihat ke negeri Paman Sam, Amerika, dia justru lagi berupaya keras untuk bisa menurunkan inflasi. Kondisi yang kontras dengan kondisi ekonomi kita. Kalau dari sisi Ibu seperti apa? Jadi inflasi itu bagus, berarti daya beli membaik ya. Tetapi kalau inflasi terlalu tinggi juga tidak baik, karena itu akan menciptakan juga penurunan daya beli gitu loh. Itu menjadi satu hal yang harus dijaga oleh pemerintah, terutama kalau di Indonesia tuh pangan. Karena pangan itu menjadi pengeluaran utama bagi masyarakat kelas menengah bawah. Hampir 70% pendapat mereka tuh untuk pangan dan kebutuhan rumah gitu, belum sekunder loh gitu. Nah jadi ini harus dijaga supaya tetap inflasi, tapi inflasi tidak terlalu tinggi dan daya belinya bagus. Nah deflasi itu jelek kalau karena daya beli. Tapi kalau deflasi itu karena memang harga pangannya turun nggak masalah. Tapi kalau deflasi akibat karena daya belinya turun, itu yang nggak bagus gitu. Jadi deflasi itu bisa dikatakan bagus, bisa dikatakan tidak bagus gitu. Kalau di Indonesia? Nah kalau di Indonesia sendiri sebenarnya ada 2 faktor. Kebetulan memang harga pangan lagi turun, tapi sebagian juga ada daya beli gitu. Jadi 2 faktor itu bersamaan gitu. Jadi tidak notabene hanya penurunan daya beli, karena daya beli menurun tuh hanya sebagian besar dari kelas menengah yang sedang turun. Nah memang kelas menengah tuh perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kalau kelas bawah itu dapat BLT ya, BLT itu berarti dia bisa hidup. Tapi kalau kelas menengah bawah itu bertambah, itu mereka yang paling tidak kena terhadap BLT. Jadi mereka tuh gak bisa hidup karena tidak ada bantalan gitu loh. Itu disebut dengan mantap atau makan tabungan ya kan. Nah ini yang saya rasa perlu menjadi perhatian pemerintah tuh adalah justru penurunan kelas menengah bawah. Nah kalau dari pandangan Ibu, ya kita juga lihat ya berdasarkan data dari tahun ke tahun tuh kelas menengah turun beberapa tahun terakhir. Setidaknya 3 tahun terakhir ya Bu, turun terus nih. Itu ada dampak negatifnya nggak Bu kalau ini berlanjut terus? Pasti. Karena itu akan menjadi biasanya kayak di Inggris tuh ada gejolak sosial. Gejolak sosial itu akan membuat orang demo, orang bisa seperti kayak 98 ya, itu kan berbahaya ya. Kenapa? Karena kelas menengah ini paling mudah dimobilisir dibandingkan orang miskin. Orang miskin tuh nggak punya daya untuk ngapa-ngapain gitu ya. Ini kan orang berpendidikan nggak punya kerjaan ya kan, orang yang tadinya bekerja punya penghasilan tinggi tiba-tiba nggak punya pekerjaan. Nah ini yang paling bahaya sebenarnya. Nah jadi menurut saya yang harus dilakukan pemerintah dalam jangka pendek adalah memberikan bantalan dulu nih kepada orang yang turun kelas ya. Nah kenapa turun kelas? Satu adalah memang karena COVID kemudian mempercepat teknologi berkembang. Nah teknologi berkembang membuat perusahaan efisiensi. Jadi efisiensi itu terjadi pada perusahaan. Apakah salah perusahaan? Perusahaan nggak salah, karena efisien itu harus dilakukan. Kalau nggak dia nggak punya daya saing ya. Nah jadi yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana menciptakan iklim investasi agar ada investasi baru sehingga orang-orang yang ini bisa bekerja lagi ya. Yang kedua memang harus ada link and match antara pendidikan dengan ketenaga kerjaan. Selama ini kan orang yang ngurusin tenaga kerja beda sama pendidikan. Jadi kadang-kadang kita sekolah itu nggak punya tujuan mau sekolah nanti mau kerja apa kan gitu ya. Akibatnya jadi yang butuh tenaga kerja banyak, tapi nggak sesuai dengan kualitas pekerjaannya. Dengan tenaga kerja yang ada gitu. Jadi tidak terjadi link and match ya. Yang ketiga sebenarnya kita punya potensi besar untuk ekspor tenaga kerja bukan dalam ART, tapi nurse ya, tenaga suster. Medis. Karena sekarang kan banyak orang tua di negara maju yang membutuhkan orang tua yang menjaga orang tua. Nah itu malah Cina yang banyak masuk ke negara-negara itu. Negara kita kurang. Nah jadi sebenarnya penciptaan lapangan kerja tuh banyak sekali opportunity-nya, tinggal pemerintah itu mengkategorikan lah. Jadi jangan hanya cuma bikin prakerja terus ngasih duit, nggak itu, tapi bagaimana memberdayakan mereka bukan hanya sekedar bagi-bagi uang. Iya Bu, betul, setuju banget Bu. Nah Bu, kita lihat nih
Ya tadi yang seperti Ibu singgung ya, soal terpilihnya Donald Trump di Amerika. Lalu kita semua langsung ingat sama konflik perang dagangnya sama China di periode pemerintahan yang lalu yang begitu sengit. Jadi kita mungkin deja vu ya Bu. Wah, apakah ini akan terjadi lagi nih? Lalu kalau terjadi, itu gimana Bu pengaruhnya sama kita? Sebenarnya udah sangat jelas. Dia akan katakan bahwa dengan Cina pasti akan. Jadi ini akan mengulang peristiwa Donald Trump pada saat pertama ya. Jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan hal ini, di mana yang Cina nggak bisa masuk, kita bisa masuk sebenarnya ke Amerika, karena kita tidak punya problem dengan Amerika ya. Asalkan yaitu jangan kita tiba-tiba jadi anggota BRICS. Ya. Kalau jadi anggota BRICS kan udah jelas dong, dia katakan akan kena biaya masuk 100% kan gitu. Nah jadi kita sebenarnya harus jadi negara yang pintar-pintar. Jadi sekarang itu eranya bukan lagi multilateral tapi bilateral. Jadi kita harus pintar-pintar bermain dengan negara, karena kita bisa mendapat kesempatan, karena hanya Cina yang akan kena dampaknya ya. Memang dampak kita bukan ke Amerikanya, ke Cinanya. Karena Cina kalau demand-nya turun, dia bisa jadi juga ekspor kita ke sana akan punya masalah ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita juga harus mencari mulai market baru. Karena di Indonesia ini kalau kita lihat strukturnya baru Cina, Amerika, India gitu. Tapi belum banyak yang lainnya. Nah, negara seperti Afrika itu kan sebenarnya market baru, di mana dia merupakan negara berkembang yang marketnya cukup tinggi. Nah, harusnya kita lakukan mencari market-market baru gitu. Harusnya itu yang dilakukan. Kalau ini udah pasti perang dagang itu akan dilakukan, dan proteksionisme Amerika akan lebih banyak lagi ya. Di satu sisi juga ekonomi China kan juga masih tertatih ya Bu, untuk Betul pulih sekali. dari pandemi. Lalu dengan adanya konflik perang dagang nanti, itu berarti akan memperlambat lagi dong pemulihan ekonomi China. Nah, yang bahaya Cina itu akan melakukan apapun untuk ekonominya tumbuh kan. Jadi mungkin dia akan melakukan dumping, di mana harga di dalam negeri mereka lebih mahal daripada di luar. Jadi dia akan berjuang lagi untuk harga lebih murah lagi. Nah, itu bahaya. Artinya apa? Kita akan keguyur import besar-besaran ya kan. Kalau kita keguyur import besar-besaran, bisa jadi pabrik-pabrik kita juga nggak akan bisa kompetitif kan gitu. Nah, ini juga tantangan tersendiri di tahun 2025 menghadapi China yang akan melakukan itu selama periodenya Trump. Dan masih awal ini ya Bu. Betul. Masih awal nih. Nah, soal terkait rencana Indonesia masuk BRICS nih Bu. Jadi ini sebenarnya suatu hal yang kurang menguntungkan ya, kalau dari pandangan Ibu ya. Ya, karena gini, waktu itu aja kita mau bikin ASEAN aja, satu mata uang aja susah. Apalagi dengan BRICS ya, yang negaranya sangat berbeda-beda geografisnya, kepentingannya gitu. Nah, kalau kita masuk kan apa keuntungannya? Karena kita akan berhadapan juga dengan blok Amerika dan Eropa kan. Nah, padahal Amerika Eropa ini cukup besar, kita berdagang dengan mereka gitu. Jadi menurut saya sih kita lebih bagus lebih ke bilateral aja lah, dibandingin sekarang itu kita masuk pada organisasi-organisasi multilateral, karena itu akan merugikan kita sendiri. Gitu ya Bu. Bukannya masuk BRICS itu justru malah membuka peluang celah ekspor baru ya Bu? Buktinya sekarang enggak. Dan mereka juga tidak mengatakan bahwa kalau bukan anggota akan ada sanksi. Saya rasa enggak gitu lah. Cina juga enggak akan mau dia menjadi mata uang dunia kan. Dia tetap akan seperti posisi sekarang gitu. Jadi nanti ke depan Amerika tetap akan menjadi besar, walaupun kondisinya enggak kondisi ekonomi seperti sekarang dan ke depan gitu ya. Tapi dia akan tetap menjadi epicentrum dunia gitu. Jadi mau tidak mau kita tetap harus melihat dia sebagai katalisator dalam ekonomi kita gitu. Iya Bu. Nah, tapi kita juga lihat Bu, tapi di satu sisi dengan terjadinya konflik di antara Amerika dan China, itu kan bisa juga memicu inflasinya Amerika sulit turun Bu. Betul, itu tadi yang saya katakan. Kenapa nanti ke depan suku bunga nggak akan turun? Atau turunnya melambat gitu. Kenapa? Karena akan terjadi inflasi, di mana penciptaan lapangan kerja di Amerika itu akan ditumbuhkan seperti juga pada periode pertamanya Trump ya. Sehingga akhirnya bunganya tuh turunnya lambat atau bahkan akan stuck gitu. Sehingga tahun depan suku bunga nggak akan turun signifikan. Bahkan juga dari dalam negeri sendiri pemicunya adalah pemerintah jatuh utang sekitar 700 triliun kan. Berarti akan banyak obligasi yang keluar. Jadi buat investasiku cuan, terutama para investor-investor di investasiku dong gitu, karena fix income-nya juga tinggi ya kan. Kemudian juga mungkin saham juga
setelah ini toh akan juga recovery, dan sekarang kan saham lagi murah-murah nih gitu. Oh, justru bagus tuh buat saham ya, Bu? Ya saham dong, bagus dong, karena ketika orang banyak asing jual kan kita harus beli. Iya. Tapi kan di Indonesia suku bunga jadinya turunnya melambat, Bu. Kalau Amerika aja turunnya lambat. Betul sekali. Gitu. Mungkin kalau buat orang yang minjem ke bank berat karena suku bunganya tinggi. Tapi kalau buat investor seneng dong. Dengan bunga yang tinggi dong. Iya. Bisa investasi ke obligasi. Betul, ya, obligasi menarik, pemerintah. Kemudian kalau perusahaan bisa SRBI-nya juga tinggi karena penjaga rupiah kan. Iya. Nah Bu, kalau secara historikal Bu, biasanya 1 tahun setelah pemilu tuh instrumen investasi apa sih yang kinerjanya paling stabil, paling oke? Yang paling menarik lah returnnya 1 tahun setelah pemilu, Bu. Nah kalau saya begini, kalau melihat dari setiap orang ya, apakah orang itu high risk atau enggak? Karena resiko betul, karena ada orang yang memang dia tidak mau mengambil resiko, jadi lebih aman. Oh dia udah tahu dapatnya tiap bulan berapa atau tiap 3 bulan berapa. Itu adalah orang yang tidak berani ngambil resiko. Tapi kalau orang berani ngambil resiko, dia harus lihat lagi 50-50 atau 75-25, 50-nya yang fix misalnya, jadi udah tahu berapa pendapatannya. Mungkin yang 50 lagi dia bisa beli dengan misalnya saham, kan saham itu kan bicara dengan long term kan gitu. Nah kadang-kadang orang nggak siap dengan long term ya. Misalnya orang banyak tanya tentang emas ya kan. Nah emas itu kan selalu berfluktuasi harganya ya. Jadi ya kalau orang yang suka ngambil resiko ya tunggu sampai harga emasnya naik kan gitu. Tapi kan semua itu akan berfluktuasi adanya kalau yang kita bicara long term, dan itu yang resiko gitu. Iya. Nah, kawan Visto, saat ini investasiku sudah punya RDN Alobank. Kawan Visto jadi bisa investasi juga dengan RDN Alobank. Lalu investasi dengan investasiku, kawan Visto akan mendapatkan MPC Point. MPC Point-nya bisa diinvestasikan lagi, jadi cuan lagi, atau poin MPC-nya itu bisa dipakai untuk belanja di ekosistem CT Corp. Mantap kan? Oke, kita lanjut Bu. Oke. Nah, Bu, di tengah berbagai potensi gejolak tersebut ya, apa sih yang membuat investor asing tuh masih melihat Indonesia tuh menarik? Karena kita lihat beberapa bulan ini ya, di bulan November Desember itu kan net sale asing lumayan besar Bu dari pasar kita. Kalau kedepannya gimana Bu menurut Ibu? Saya melihat asing itu hanya keluar sesaat ya, karena ada asing itu ada dua karakter. Ada investor yang long term, ada investor yang short term. Nah sebenarnya yang banyak jual beli itu adalah yang short term. Tapi kalau kita jujur kita lihat di long term itu juga banyak gitu. Nah tapi kan orang lihatnya cuma yang short term ya. Nah jadi sebenarnya Indonesia itu masih memberikan harapan terhadap investasi. Kenapa? Satu, Indonesia tuh pasarnya masih besar, di mana 70% angka produktif itu berarti daya belinya masih bagus. Berarti banyak sektor, bahkan kita lihat kalau dari semua sektor tumbuhnya tuh positif loh. Itu artinya apa? Semua sektor tumbuh di Indonesia gitu. Nah yang kedua dari bukan hanya sisi market, yang kedua Indonesia itu memberikan artinya gini, gampang banget deh investasi di Indonesia gitu dibandingkan di negara-negara lain yang terlalu banyak syarat-syarat sebenarnya. Jadi ya akhirnya investor tuh sebenarnya untuk jangka panjang sih harusnya mereka menarik ya, apalagi di sisi sektor tambang itu hulunya tersedia sampai 34 tahun kemudian ya. Hanya kita yang kurang tuh belum pada sektor agriculture yang saya rasa itu potensi yang sebenarnya mungkin belum dilihat. Tapi sebagian sudah. Lalu teknologi, sekarang ini banyak data center dari asing juga masuk ke Indonesia kan. Nah itu potensi juga, dia melihat Indonesia ini kan pasar nomor 4 di dunia kan gitu. Oke. Baik. Oke kawan Visto, luar biasa ya podcast kita sama Bu Afiliani kali ini. Nah Bu Afiliani, kita sudah berada di tahap akhir podcast kita, Bu. Mungkin Ibu ada closing statement, Bu, untuk kawan Visto yang mungkin masih ragu-ragu nih sama apa iya sih kondisi ekonomi kita tuh
bakalan cerah di tahun 2025 Bu. Silakan Bu. Ya kawan Visto, jadi Anda tuh gak usah khawatir ya. Indonesia ini kalau dibilang Indonesia Emas 2045, jadi kita sampai 2045 tuh sebenarnya ekonominya tumbuhnya masih akan baik-baik saja. Kalaupun ada gejolak-gejolak, tetapi cuan tetap ada di Indonesia kalau menurut saya ya. Nah jadi kita harus optimis, karena kalau kita sendiri gak optimis, malah orang asing yang ke Indonesia lebih optimis. Nah jadi cuannya mereka yang dapat, kita gak dapat apa-apa ya. Oleh karena itu kita harus optimis, tetaplah berinvestasi di Indonesia. Banyak instrumen-instrumen ya, di investasiku ini banyak instrumen-instrumen yang bisa dibeli ya. Bicaralah jangka panjang, jangan investasi itu cuma jangka pendek. Kalau cuma jangka pendek tuh namanya cuman sekadar gambler gitu ya. Spekulasi ya, Bu. Spekulasi. Jadi Anda jadilah orang yang smart terhadap investasi. Iya. Saya rasa itu, jadi kita semua harus optimis. Oke, mantap, setuju banget Bu. Oke, kawan Visto bisa investasi berbagai instrumen di investasiku ya. Ada saham, ada obligasi, ada reksadana, semua balik ke profil resiko dan preferensi kawan Visto. Oke, terima kasih banyak Bu Afriliani untuk sharingnya yang luar biasa di hari ini. Dan makasih juga untuk kawan Visto. Nantikan podcast investasiku berikutnya.